warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Ayu Dewi Arimbi, NIM 1705520139. Saya merupakan mahasiswi dari Perguruan Tinggi Universitas Tikubang Unisbang Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang wawancara dan interogasi. Saya mempresentasikan ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari dosen saya, Bapak Arif Himawan, mata kuliah Audit Investigatif. Di sini saya akan memulai menjelaskan tentang definisi interogasi dan wawancara. Di sini pengertian interogasi itu adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain dan atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain tersebut dan atau dirinya sendiri. Orang yang melakukan interogasi itu disebut juga dengan investigator. Dalam audit internal pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan interogasi. Namun, metode, tujuan, dan teknik-teknik interogasi biasanya itu secara tidak langsung juga sering dilakukan, namun dalam kondisi yang tidak formal selayaknya interogasi yang dilakukan oleh penyidik. Meskipun tidak ada aturan yang melarang atau membolehkan untuk melakukan interogasi, auditor menganggap hal ini dapat dilakukan selama untuk mencapai tujuan untuk memperoleh informasi dan mencapai tujuan audit yang dilakukan. Selanjutnya, pengertian dari wawancara. Wawancara di sini itu merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Jadi di sini auditor dapat memperoleh bukti dan pengakuan tersangka yang terkait dengan fraud atau kecurangan tanpa perlu melakukan kekerasan dengan kedua cara itu tadi, yaitu wawancara dan interogasi. Tentunya dengan wawancara dan interogasi yang baik ya. Oleh karena itu, jadi sangat dianjurkan untuk para auditor harus mengetahui tentang wawancara dan interogasi yang nantinya akan saya bahas secara rinci setelah ini ya. Saya akan menjelaskan tentang manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Biasanya itu investigator seringkali melakukan interogasi meskipun ia tidak punya bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang tersebut, dan keputusan untuk menginterogasi orang itu biasanya didorong oleh keinginan untuk mencari bukti. Pada umumnya, interogasi semacam ini dilakukan sekedar karena investigator itu mempunyai persepsi bahwa orang itu mempunyai perilaku aneh. Padahal untuk menentukan seseorang berperilaku aneh itu wawancara yang bersifat tidak menuduh merupakan sarana yang lebih baik dari interogasi. Jadi untuk mengumpulkan bukti yang baik seharusnya investigator itu melakukan wawancara dulu sebelum interogasi. Jadi di dalam wawancara terdapat nilai investigative information. Ini
investigative information ini sangat diperlukan ketika wawancara, tetapi biasanya investigator itu selalu memilih mengabaikan wawancara dan langsung melakukan interogasi. Padahal hal ini sangat tidak disarankan karena yang pertama, sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling percaya dan menghormati yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Terus selanjutnya yang kedua, selama wawancara, investigator seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melakukan interogasi. Terus selanjutnya yang ketiga, tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal jika ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangannya untuk mengungkapkan kebohongannya. Selanjutnya, yang keempat, itu ada keuntungan psikologis bagi investigator ketika melakukan wawancara sebelum interogasi. Akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan sebenarnya melalui wawancara. Wawancara harus dimulai dengan orang-orang yang diduga paling kecil menjadi pelaku atau ikut serta dalam melakukan kecurangan. Selanjutnya, dilanjutkan dengan orang-orang yang karena alasan pribadi ingin menjadi whistleblower. Whistleblower itu artinya orang yang memberikan informasi pelanggaran tersebut. Selanjutnya, diakhiri dengan mereka yang diduga menjadi perencana atau otak dari tindak pidananya. Urutan-urutan tadi itu sangat penting karena yang pertama, pada tahap awal belum banyak fakta yang terkumpul. Jadi, kalau wawancara itu dimulai dengan orang yang diduga menjadi pelaku atau perencana, maka ia cepat mengetahui fakta yang belum diketahui investigator. Sebaliknya, orang yang tidak bersalah akan mengisi investigator dengan fakta-fakta penting secara terbuka, termasuk motif dan peluang untuk terjadinya kecurangan itu. Selanjutnya yang kedua, karena mengetahui banyak orang yang sudah diwawancara sebelumnya, pelaku tidak bisa mengendalikan apa yang bisa dan apa yang sebaiknya tidak diungkapkan kepada investigator dalam wawancara. Lebih sulit mengatur persesuaian atau konsistensi dalam kebohongan. Sekalipun melalui persengkokolan ini memudahkan investigator mendapatkan informasi penting yang selanjutnya dikembangkan dalam interogasi. Selanjutnya, teknik dasar wawancara. Teknik dasar wawancara itu ada 3. Yang pertama, kematangan pribadi. Kematangan pribadi itu berupa sikap mental, kemampuan pengetahuan yang dimiliki. Yang ketiga, penampilan fisik. Terus, selanjutnya, teknik dasar wawancara yang kedua yaitu gaya dan karakter. Gaya dan karakter itu berupa intonasi suara, tatapan mata, ekspresi wajah, terus kemampuan memahami situasi dan kondisi. Selanjutnya, teknik dasar wawancara yang ketiga yaitu koordinasi dan kerjasama. Koordinasi dan kerjasama di sini itu berupa teknik improvisasi, terus fleksibilitas atau tidak kaku, terus yang terakhir pengalaman berinteraksi. Jadi di sini setiap auditor itu harus menguasai teknik wawancara. Namun masing-masing orang memiliki sifat, gaya, dan karakter pribadi yang berbeda-beda.
baik itu auditor itu sendiri maupun pihak yang akan diwawancara. Hal ini akan mempengaruhi teknik dan metode wawancara yang dilakukan. Dalam hal ini, waktu pelaksanaan wawancara dapat dilakukan di awal atau pada saat audit berlangsung, ataupun pada akhir audit, tergantung dari kondisi dan situasi audit serta tujuan dilakukannya wawancara tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tingkat atau saluran yang digunakan untuk komunikasi dalam wawancara. Tingkat atau saluran yang digunakan dalam komunikasi wawancara itu ada 3. Yang pertama, verbal channel. Di sini, verbal channel itu adalah ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut orang yang diwawancarai. Pilihan kata dan susunan kata-kata yang dipergunakan untuk mengirimkan pesan. Biasanya, kalau orang yang normal itu akan mengalami kecemasan ketika ia berbohong. Kecemasan itu bisa timbul dari dalam karena ia tahu bahwa perkataannya itu tidak benar. Jadi, karena ketakutannya itu, orang tersebut akan khawatir kebohongannya akan terungkap. Apapun penyebabnya, ketika seseorang berbohong dalam wawancara, gejala-gejala perilakunya itu akan mencerminkan kesadarannya untuk menekan atau menghilangkan kecemasannya. Pada dasarnya, pikiran dan tubuh kita bekerja sama untuk mengurangi atau menghilangkan kecemasannya tadi. Jadi inilah konsep dasar dari evaluasi atas verbal channel tersebut. Jadi intinya, dalam metode ini atau metode verbal channel ini dinyatakan bahwa orang yang berbohong akan cemas karena kebohongannya terungkap. Verbal channel ini bisa disebut juga dengan verbal behavior. Yang kedua, paralinguistic channel. Paralinguistic channel itu adalah ciri-ciri percakapan di luar apa yang diucapkan oleh orang yang diwawancarai. Ciri-ciri percakapan ini yang harus diamati oleh investigator. Kalau di saluran verbal itu kan dapat lebih dikendalikan, tetapi yang di paralinguistic channel itu agak lebih lepas kendali. Saluran ini juga lebih sedikit terkontaminasi oleh faktor-faktor eksternal dibandingkan dengan saluran verbal. Karena itu, di paralinguistic channel ini merupakan sumber terbaik untuk mendeteksi kebohongan. Di paralinguistic channel ini ada ciri-ciri percakapan tertentu yang perlu diketahui investigator. Yang pertama, ada respons latensi atau periode keheningan. Periode keheningan itu yang menunjukkan tentang rentang waktu antara kata terakhir dari pertanyaan investigator dengan kata pertama dari jawaban subjek. Terus yang kedua itu ada early responses atau jawaban lebih awal. Early responsive itu biasanya jawaban lebih awal merupakan reaksi dari subjek yang jujur dan terlanjur gugup pada awal wawancara. Subjek yang jujur akan mengulangi jawaban yang lebih awal yang lebih awal tadi saat investigator menyelesaikan pertanyaan. Jadi dari early responses ini jawaban yang lebih awal lah yang dikira itu jawaban yang jujur. Terus yang ketiga, response length atau panjangnya jawaban. Response length itu di dalam penelitian menunjukkan bahwa subjek yang jujur itu
memberikan jawaban yang lebih panjang dari subjek yang berbohong. Karena kalau jujur biasanya itu akan memberikan jawaban yang lebih lengkap, atau ya akan memberikan jawaban selengkap mungkin, dan biasanya memberikan informasi tambahan kepada investigator tanpa adanya permintaan dari investigator tersebut. Selanjutnya, yang keempat, ada response delivery atau disebut juga dengan penyampaian jawaban. Response delivery itu dilihat dari kecepatan, tinggi rendahnya nada, dan kejelasan ketika wawancara. Terus yang kelima yaitu continuity of the response atau disebut juga dengan kelanjutan dari jawaban. Kelanjutan dari jawaban itu yaitu jawaban yang jujur itu mengalir apa adanya. Jadi kalau kita berbicara jujur itu pasti kita akan berbicara seperti mengalir gitu loh, apa adanya. Jadi ketika berbicara spontan, sedangkan yang berbohong ada perilaku yang berhenti-henti kemudian jalan. Jadi seperti ngomong terus berhenti terus ngomong lagi. Jadi kayak ada ketika dia berbicara pasti agak berhenti ketika menjelaskan. Nah, terus selanjutnya yang keenam yaitu erasure behavior atau disebut juga dengan perilaku penghapusan. Perilaku penghapusan itu yaitu dalam komunikasi ini ada perilaku tertentu yang dampaknya seperti gerakan alis dan senyum, seperti tertawa, terus batuk-batuk kecil atau mendeham, seperti gini loh. Begitu. Itu tuh melakukan gerakan seperti itu setelah mengucapkan suatu bantahan pada saat wawancara tersebut. Yang ketiga, nonverbal channel. Nonverbal channel itu merupakan sikap tubuh, gerak tangan, dan mimik wajah orang yang diwawancarai. Jadi setiap ucapan selalu diperkuat dan dimodifikasi dengan gerak tubuh atau bahasa tubuh. Nonverbal channel ini bisa disebut juga dengan nonverbal behavior. Perilaku nonverbal itu ada 4. Yang pertama ada postur. Jadi postur atau sikap ketika diwawancara itu mengungkapkan keterlibatan emosionalnya. Jadi ketika investigator akan mewawancarai subjek, investigator harus melihat postur subjek terlebih dahulu. Subjek yang tidak berbohong biasanya akan bersikap tegak dan kelihatan kalau dia itu menunjukkan kalau dia itu siap berdialog dengan investigator tersebut. Tetapi biasanya kalau orang yang berbohong itu biasanya postur tubuhnya atau gerakannya agak lamban dan kayak tubuhnya itu duduk di ruang wawancara tetapi pikirannya melayang-melayang atau memikirkan sesuatu yang mengganggu pikirannya, begitu. Perilaku nonverbal channel yang kedua yaitu gerakan tangan. Sebagai tanggapan atas pertanyaan investigator, subjek itu dapat melakukan 3 jenis gerakan tangan. Yang pertama, subjek tetap melibatkan dirinya, tidak ada gerakan tangan sama sekali.
Ini merupakan tanda bahwa ia tidak mempunyai percaya diri terhadap jawaban yang sudah atau akan diberikannya, atau ia memandang pertanyaan-pertanyaan itu tidak penting. Terus yang kedua, tangan menjauh dari tubuh, seperti orang berpidato atau guru yang sedang mengajar. Gerak tangan seperti ini disebut perilaku menjelaskan illustrating behavior, atau contohnya tuh itu begini loh, dan ngomong sambil ngomong ya. Terus yang ketiga, tangan mengarah pada bagian tubuh. Gerak tangan ini disebut juga perilaku menyesuaikan atau disebut juga dengan adaptor behavior. Jadi contoh dari gerakan tangan adaptor behavior itu seperti ini loh, gitu. Kayak seperti orang ingin menyatakan terserah gitu. Selanjutnya, gerakan kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tungkainya pada yang lain, ia mungkin menghentakkan satu kakinya ke tanah. Kalau itu sering dilakukan, berarti itu tanda kecemasan pada orang subjek tadi. Ini tidak usah berarti bahwa subjek itu berbohong, namun perubahan dalam hentakan kaki, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri gerakan secara mendadak seiring dengan jawaban atau suatu pertanyaan, bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong. Ini berlangsung 1 atau 2 detik, kemudian ia kembali ke gerak kaki yang normal. Gerak kaki juga bisa mengubah postur duduk si subjek dengan menepakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi. Bisa juga disertai kursi berpijak pada 2 kaki belakangnya. Ini adalah sikap yang menunjukkan bahwa subjek itu berbohong. Sikap yang dilakukannya sesaat sebelum atau selama menjawab suatu pertanyaan. Selanjutnya, mimik muka dan kontak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya itu akan terungkap. Ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutup-nutupi kebohongannya, atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya sudah terungkap sehingga ia siap untuk mengakui kesalahannya. Di sini ada 5 pedoman yang harus diperhatikan ketika menilai kontak mata untuk menentukan apakah subjek membohongi atau jujur. Yang pertama, biasanya subjek yang tidak melakukan kontak mata dengan investigator sedang merahasiakan sesuatu. Namun, investigator itu perlu juga tahu bahwa memperhatikan kalau ada seseorang yang mempunyai kerusakan mata, atau disebut juga dengan tatapan mata orang yang jelek, kan ada ya. Jadi investigator itu harus tahu dulu ya. Terus yang kedua, untuk alasan apapun investigator tidak boleh menentang subjek untuk menatap matanya. Tantangan yang sama sekali tidak bermanfaat. Subjek yang berbohong pun akan menerima tantangan ini. Tantangan ini justru menghapuskan peluang untuk mengamati perilaku nonverbal yang sangat penting. Selanjutnya, yang ketiga, investigator cukup mengamati kontak mata secara casual saja, sehingga ia tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. 4. Subjek tidak boleh diperkenankan memakai kacamata hitam, kecuali jika ia mempunyai penyakit yang mengharuskan kalau subjek itu memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Nanti kalau subjek memakai kacamata hitam, investigator tidak bisa menilai atau melihat kontak mata kepada subjek.
Jadi investigator tidak dapat menilai perilaku subjek tersebut. Begitu juga sebaliknya, investigator tidak boleh memakai kacamata hitam karena subjek seharusnya boleh mengamati sikap jujur atau minatnya terhadap pembicaraan melalui kontak mata. Hal ini menjadi lebih penting saat melakukan interogasi ya. Terus yang kelima, selaku investigator, jangan mengharapkan subjek terus menatapnya. Ini tuh tidak wajar ya, kecuali jika ia seorang wanita cantik atau pria yang tampan yang mempunyai daya tarik luar biasa bagi subjeknya. Materi selanjutnya yaitu hal-hal yang dilakukan dalam wawancara. Hal-hal yang dilakukan dalam wawancara yang pertama yaitu persiapan. Sebelum melakukan wawancara, apakah akan dilakukan di awal penugasan atau pada saat sedang berlangsungnya audit maupun pada akhir audit? Hendaknya dilakukan persiapan-persiapan baik dilakukan secara matang ataupun hanya secara insidensial saja. Berikut ini ada beberapa hal yang harus dia siapkan adalah yang pertama, pemahaman akan tujuan dilakukannya wawancara. Yang kedua, penugasan terhadap materi yang akan ditanyakan. Terus yang terakhir ada alat dan bahan penunjang pelaksanaan wawancara. Materi selanjutnya yaitu persiapan yang harus dilakukan oleh auditor investigatif dalam wawancara untuk mencapai keberhasilan. Persiapan ini ada 5. Yang pertama, auditor investigatif harus mempelajari berkas kasus atau permasalahan dan dokumen untuk memastikan adanya informasi penting yang belum diperoleh. Yang kedua, menetapkan tujuan informasi yang akan digali dalam wawancara. Yang ketiga, mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh dari calon responden yang akan diwawancarai. Yang keempat, mempersiapkan catatan yang berisi poin-poin yang akan ditanyakan agar informasi yang digali tidak terlewatkan. Selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, mempersiapkan tempat untuk wawancara. Yang perlu dipersiapkan untuk mencapai keberhasilan yang kedua yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan wawancara, sedapat mungkin menguasai teknik, prosedur, dan situasi atau kondisi. Tidak menutup kemungkinan bahwa wawancara dilakukan tanpa prosedur yang baku ataupun hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, fokus pada materi wawancara. Yang kedua, kesiapan untuk membuat pertanyaan yang runtut dan tetap berkaitan dengan materi atau respon terhadap jawaban pihak yang diwawancarai. Yang ketiga, bersikap tidak emosional dan tetap tenang terhadap apapun jawaban yang didapatkan dan senantiasa menunjukkan sikap yang sangat memahami apa yang dimaksudkan oleh pihak yang diwawancarai tanpa bermaksud membenarkan ataupun menyalahkan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu harus mampu memahami psikologi pihak yang diwawancara secara sekilas dan cepat untuk menentukan teknik yang dipakai dan pertanyaan yang akan diajukan. Hal yang perlu dipersiapkan untuk mencapai keberhasilan yang ketiga yaitu dokumentasi. Pendokumentasian hasil wawancara merupakan kunci utama dan merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk mengungkapkan informasi yang didapatkan. Demikian halnya
analisis terhadap kemungkinan-kemungkinan digunakannya dokumen atau bukti wawancara tersebut sebagai bahan pembuktian suatu permasalahan yang akan diungkapkan. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pendokumentasian. Yang pertama, bukti wawancara harus asli dan tidak direkayasa atau dimanipulasi. Bila perlu pencantuman tanda tangan dari pemberi informasi, harus diverifikasi sesuai dengan kartu identitasnya. Bila menggunakan media elektronik berupa rekaman suara atau gambar, sedapat mungkin mencantumkan tanggal wawancara, dan untuk pengambilan gambar, lokasi sekitar wawancara dimuat dan tidak hanya wajah dari pemberi informasi. Apabila undang-undang memperkenankan rekaman gambar dan suara atas wawancara, maka rekaman ini memungkinkan investigator melakukan pengamatan selama berlangsungnya wawancara dan juga sesudahnya. Yang kedua, dapat mengganti berita acara wawancara atau memudahkan pembuatan berita acara itu atau sebagai pendukung berita acara yang ringkas. Yang ketiga, dapat menjadi bukti ketika tersangka mengklaim bahwa wawancara atau interogasi dilakukan di bawah tekanan. Selanjutnya, yang terakhir, dapat menjadi alat pelatihan bagi para investigator. Mereka dapat belajar dari video itu tentang sikap, ucapan, dan perilaku yang boleh dan tidak boleh ditampilkan selama wawancara atau interogasi. Jadi intinya dokumentasi ini bertujuan sebagai pembuktian bahwa wawancara benar-benar dilakukan untuk memperoleh informasi yang diinginkan dan tanpa adanya kesan yang mengada-ngada atau melakukan penekanan yang mengakibatkan informasi tidak sesuai dengan adanya. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mencapai keberhasilan yang keempat yaitu analisis atau simpulan dan interpretasi hasil wawancara. Dalam menganalisis atau menarik kesimpulan ataupun menginterpretasi hasil wawancara harus teliti, objektif, lengkap, dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi atau pembuktian terhadap masalah yang ditanyakan. Materi selanjutnya yaitu pihak-pihak yang diwawancarai dalam audit investigatif. Yang pertama ada saksi pihak ketiga yang netral atau disebut juga neutral third party witness. Yang kedua, saksi yang dapat membenarkan atau disebut juga dengan corroborative witness. Terus yang ketiga yaitu pihak yang diduga ikut terlibat atau disebut juga dengan conspirators. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu pihak yang diduga melakukan penyimpangan atau disebut juga dengan subjek atau target. Untuk memperoleh hasil wawancara yang memadai, maka wawancara seharusnya dilakukan oleh auditor investigatif yang mempunyai karakteristik berupa yang pertama, orang yang mudah bergaul, berbakat, maksudnya itu berbakat dalam berinteraksi. Terus selanjutnya yang kedua yaitu ingin membuat orang lain ingin berbagi informasi, seperti kayak jago membujuk orang untuk
orang lain itu ingin memberikan informasi terhadap dirinya itu. Terus yang ketiga, pewawancara tidak pewawancara tidak akan menginstruksi responden dengan pertanyaan yang tidak penting. Terus yang keempat, dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Terus selanjutnya yang kelima, menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan responden. Selanjutnya yang keenam, yaitu cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan. Jadi kayak mengajukan pertanyaan ke seseorang atau subjek itu tidak dengan sikap yang menyalahkan orang tersebut gitu. Terus yang ketujuh, pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden. Nah, selanjutnya ada saran-saran untuk mengadakan ruang wawancara. Saran-saran untuk mengadakan ruang wawancara di sini ada tujuh, dan saya akan menjelaskan satu persatu dahulu. Yang pertama, ciptakan suasana privasi. Suasana privasi di sini itu ruangan ini harus tenang, tidak ada suara apapun atau gangguan suara pembicaraan orang lain, seperti tidak ada suara orang lalu lalang. Terus yang kedua, pintu ruang harusnya tidak terkunci dan tidak boleh ada penghalang apapun bagi yang diwawancarai untuk meninggalkan tempat. Jadi di sini itu tidak boleh seolah-olah seperti diperlakukan sebagai tahanan, karena yang bersangkutan itu bisa menuntut investigator yang tidak mempunyai wewenang untuk menahannya. Yang selanjutnya, yang nomor 3, hilangkan segala sesuatu yang bisa mengganggu, seperti dinding dengan warna-warni, terus seperti warna yang mencolok atau lukisan, hiasan ruang, dan lain-lain. Apabila hal itu tidak dapat dihindari, maka bisa diletakkan di belakang orang yang diwawancarai. Jadi orang yang diwawancara itu tidak bisa melihat tidak bisa melihat hiasan dinding itu, agar dia bisa fokus terhadap investigator. Terus selanjutnya yang keempat, penerangan ruang harus cukup namun tidak menyilaukan agar tidak menghalangi wajah dan menghalangi perilaku yang diwawancarai. Karena lampu yang menyorot ke muka investigator akan menghalangi pengamatan wajah dan perilaku orang yang diwawancarai tersebut. Selanjutnya, yang kelima, minimalkan kebisingan apapun. Jangan ada telepon di dalam ruangan. Kebisingan ini tuh tidak boleh ada HP kedua belah pihak, sebaiknya dimatikan atau dibuat tanpa nada panggil. Terus selanjutnya yang keenam, kursi antara investigator berjarak sekitar 1,5 meter. Kedua orang bertatap muka dan tidak terhalang oleh meja atau perabot apapun. Kursi harus tidak beroda dan bersandaran tegak. Kursi tersangka ditempatkan di dekat pintu atau dengan akses yang mudah ke pintu. Kursi untuk kedua orang harus dengan sandaran tegak sehingga mereka tidak bersantai-santai. Posisi santai dari orang yang diwawancarai akan menghalangi pengamatan mengenai perilakunya selama diwawancara.
Terus tambahan yang ketujuh yaitu denah ruang wawancara yang berbeda untuk keperluan yang berbeda. Jadi kalau denah ruang wawancara itu berbeda, keperluannya juga beda. Gitu. Materi selanjutnya yaitu tujuan interogasi. Tujuan interogasi di sini adalah untuk mengakui yang sebenarnya, artinya apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai kecurangan yang sebenarnya, dan sebagainya. Atau disebut juga dengan the purpose of an interrogation is to learn the truth. Di sini tuh investigator bisa berhadapan dengan tersangka yang emosional dan non-emosional. Jadi selama investigator itu menginterogasi tersangka, dapat berhadapan dengan berbagai macam itu ya. Ada yang emosional, ada yang non-emosional, begitu. Di sini saya akan memberi penjelasan subjek yang emosional itu akan mengalami yang pertama, perasaan bersalah dengan penyesalan yang mendalam. Yang kedua, ketenangan batin yang sangat terganggu. Terus yang ketiga, hati nurani sangat terusik. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah saat interogasi. Langkah-langkah saat interogasi yang pertama yaitu direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia itu bersalah. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menambahkan sangkaannya secara langsung atau disebut juga dengan direct, dan mengkonfrontasi tersangka secara tegas atau disebut juga dengan positive confrontation. Jadi dalam direct positif sebaiknya dilakukan dalam posisi berdiri. Seperti contohnya kayak ketika investigator memberikan pertanyaan terhadap tersangka begini. Investigasi kami menunjukkan bahwa Andalah yang melakukan bla 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 bla, terus langsung dilanjutkan dengan kalimat yang singkat dan jelas dan tegas sambil membuka folder yang berisi bukti tersebut sambil berdiri ya, tetapi terus langkah-langkah saat interogasi yang kedua yaitu interrogation team. Tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan. Jadi, tersangka yang bersalah akan mendengarkan tem ini dengan seksama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu. Jadi, ketika tersangka yang bersalah itu akan mendengarkan tem dengan seksama begitu loh. Tetapi kalau tidak bersalah pasti dia tidak ada kepikiran untuk mencari kebenaran itu. Jadi dengan sendirinya ia tidak menangkap tem yang dibicarakan investigator. Selanjutnya yang ketiga, handling denials. Bagi investigator tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah akan memberikan penyangkalan atau disebut juga dengan denial. Penyangkalan dapat dilakukan secara verbal, contohnya seperti tidak, aku tidak melakukannya, atau dilakukan secara nonverbal seperti menggelengkan kepala saja. Begitu. Langkah-langkah saat interogasi yang keempat yaitu overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan
tersangka yang pertama yaitu penyangkalan atau disebut juga dengan denial. Benteng pertahanan yang kedua yaitu keberatan atau disebut juga dengan objection. Di sini tersangka itu melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Dengan perubahan taktik ini, tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Perubahan taktik ini umumnya berupa pengajuan alasan tuduhan yang dikemukakan investigator itu salah, namun tersangka belum memberikan bukti-bukti bahwa ia tidak bersalah. Contoh dari overcoming objection itu seperti misalnya kasus pembobolan bank. Tersangka mengatakan seperti ini, tidak mungkin, aku tidak melakukannya, kan aku tidak punya pistol. Terus, dengan mengajukan keberatan ini, tersangka berharap investigator akan membahas masalah pistolnya itu, sehingga ia dapat mengurangi kecemasannya melalui debat verbal yang mungkin akan dimenangkannya. Proses interogasi pada langkah 4 ini memanfaatkan keberatan-keberatan yang diajukan tersangka untuk meyakinkannya menceritakan yang sebenarnya. Keberatan yang diajukan tersangka dirumuskannya dalam bentuk alasan ekonomi, agama, jabatan, atau moral, mengapa ia tidak akan melakukan apa yang disangkakan kepadanya. Ketika tersangka mengubah strateginya dari denial yang bersifat defense ke objection yang bersifat ofensif, investigator memenangkan langkah ketiga tadi. Kemenangan ini jangan dijadikan kayak bekal itu meneruskan teknik di langkah 3 yang tadi. Kalau investigator dalam langkah 3 tadi berupaya mencegah tersangka melancarkan denial, investigator dalam langkah 4 ini justru harus memanfaatkan dan mendalami objection ini dalam dialognya. Langkah 4 ini, langkah overcoming objection ini terdiri atas yang pertama, mengenali keberatan atau disebut juga dengan recognizing the objection. Yang kedua, menghargai keberatan atau disebut juga dengan rewarding the objection. Terus yang ketiga ada membalikan keberatan atau disebut juga dengan turning the objection around. Langkah-langkah saat interogasi yang kelima yaitu keeping the suspect attention. Tersangka sudah kehilangan percaya diri untuk mengemukakan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Seperti ia berdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal. Seperti apapun yang dikatakan investigator itu, dia berdiam diri, kayak putus asa begitu. Jadi dalam tahap ini kedekatan fisik, jarak kursi investigator dan tersangka serta kontak mata itu sangat penting. Perilaku verbal dari investigator juga sangat menentukan dalam mempertahankan momentum ini. Kedekatan secara fisik akan mendekatkan tersangka secara psikologis kepada investigatornya. Investigator harus mendekati tersangka secara hati-hati dan bukan dengan menarik secara mendadak dan menimbulkan suara yang keras. Investigator berupaya melibatkan kembali tersangka ke dalam percakapan. Salah satu caranya adalah membuat pertanyaan yang bersifat hipotesis dan membujuk tersangka untuk menjawabnya. Langkah selanjutnya yaitu yang keenam, handling the suspect's passive mood.
Pada tahap ini tersangka menyadari bahwa kebohongannya tadi itu tidak menghasilkan keinginannya tadi. Ia menunjukkan sifat kalah, kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca, dan mentalnya berada pada titik terendah. Perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan sebenarnya. Jadi pada tahap ini itu tersangka menyadari bahwa kebohongannya itu tidak menghasilkan keinginannya tadi. Karena itu dia sekarang lebih memilih mendengarkan dan ia menunjukkan sikap kalah tadi ya. Terus ketika tersangka menunjukkan tanda-tanda untuk memasuki passive mood, investigator berusaha mendekatkan kursinya dan melanjutkan dengan mencari motif, sekaligus menyiapkan tersangka untuk memberi pertanyaan alternatif. Investigator itu harus mengulangi prosedur tadi sampai melihat tanda-tanda resignation-nya. Ada 4 tanda-tanda fisik yang menunjukkan resignation itu. Yang pertama, perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. Yang kedua, sikap nonverbal yang menandakan persetujuan atau kepala mengangguk-ngangguk. Seperti gini. Itu tandanya menandakan persetujuan. Selanjutnya, yang keempat, perubahan dalam postur. Terus yang keempat, perubahan dalam kontak mata. Langkah saat interogasi yang ketujuh yaitu presenting the alternative question. Ini merupakan puncak dari pengembangan tema interogasi. Investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Di sini investigator tidak boleh mengajukan pertanyaan alternatif seperti yang pertama, tidak boleh bersifat memperdagangkan pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undang. Yang kedua, pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat ancaman. Contohnya seperti ini. Apakah Anda ingin kooperatif? Atau seperti ini. Anda memilih ditahan dalam sel polisi gitu. Jadi tersangka itu bebas memilih apa yang ditawarkan dalam pertanyaan investigator tanpa mengkhawatirkan konsekuensi pilihannya. Terus yang terakhir, pertanyaan alternatif tidak boleh menjanjikan keringanan hukuman. Contohnya seperti ini. Apakah Anda melakukan perbuatan A atau melakukan perbuatan B? Sebab kalau Anda melakukan A, saya bisa meyakinkan penuntut umum untuk memberikan keringanan. Itu tidak boleh ya. Jadi investigator tidak boleh mengajukan pertanyaan alternatif seperti itu tadi. Selanjutnya, langkah yang ke-8 yaitu bringing the suspect into the conversation. Jadi dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Perincian ini bisa berupa keterangan mengenai rekening bank, keterangan di mana uang disembunyikan, siapa saja yang terlibat dalam kejahatan, terus motif dan selanjutnya motif tersangka. Pada langkah ini cuma ada investigator yang di dalam ruangan. Kehadiran orang lain nanti akan membuat tersangka menjadi segan mengakui perbuatannya. Jadi kalau ada orang lain, maka nanti tersangka akan merasa tidak akan mengakui
perbuatannya, apalagi memberikan perinciannya. Ketika investigator puas dengan pengakuan lisan dan perinciannya, investigator meminta investigator lain menyaksikan pengakuan lisan tersangkanya. Langkah yang ke-9 yaitu the written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis ini tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat, atau bahasa tersangka. Kemudian, tersangka menyangkal memberi pengakuan itu. Penyangkalannya lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarnya berbicara di pengadilan karena struktur kalimat dan ungkapan bahasanya berbeda dengan apa yang tertulis dalam berita acara. Jadi 9 langkah ini itu tidak sepenuhnya menghasilkan pengakuan dari tersangka ya, karena harus diingat bahwa tujuan interogasi itu bukanlah untuk mendapatkan pengakuan atau pengakuan bersalah baik lisan maupun tertulis. Interogasi ini bertujuan mencari kebenaran. Interogasi bahkan bisa berakhir dengan dilepasnya tersangka dari sangkaan kalau ia memang tidak bersalah. Selanjutnya, sukses dari suatu interogasi itu bergantung pada kejelian investigator untuk mengenali situasi sehingga ia menerapkan prosedur yang tepat untuk melangkah yang sedang dijalani. Pertanyaan tepat dan cerdas serta momentum dan dinamika dapat dipertahankan. Terus, ke-9 langkah tadi itu mencerminkan progresi mental tersangka. Ini terlihat dari contoh-contoh yang tadi. Terus, tidak semua interogasi harus berjalan dari langkah 1 dan berakhir pada langkah yang ke-9. Tersangka mungkin secara verbal ke langkah 4 sejak dini dan investigator dapat memasuki langkah 6 secara cepat. Begitu. Materi pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri interogasi. Di sini ciri-ciri interogasi itu ada 6. Yang pertama, interogasi bersifat menuduh. Berdasarkan prinsip bahwa seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Selanjutnya, yang kedua yaitu interogasi dilakukan dengan persuasi aktif, di mana investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya orang yang diwawancara telah berbohong. Terus yang ketiga, interogasi dilakukan dengan membuat pernyataan bukan pertanyaan. Yang keempat, tujuan interogasi adalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, bukannya untuk mendapatkan pengakuan yang bersalah. Selanjutnya yang kelima yaitu interogasi hanya dilakukan jika investigator memiliki keyakinan yang memadai tentang salahnya seseorang. Selanjutnya yang keenam yaitu investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati untuk tidak beringsut dari posisi itu. Materi pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan antara wawancara dan interogasi. Kalau wawancara itu bersifat netral dan tidak menuduh,
kalau interogasi itu bersifat menuduh. Selanjutnya, tujuan dari wawancara itu untuk mengumpulkan informasi. Sedangkan kalau interogasi itu bertujuan untuk mengetahui yang sebenarnya, apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang melakukan, berapa jumlah atau nilai kecurangan. Selanjutnya, wawancara itu biasanya dilakukan pada saat awal investigasi. Kalau interogasi, taktik membuat pernyataan bukan pertanyaan. Selanjutnya, kalau wawancara itu bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Kalau interogasi itu dilakukan di lingkungan terkontrol, bukan di sembarang tempat. Selanjutnya, yang kelima, wawancara itu bersifat cair, tidak terstruktur. Sedangkan interogasi itu hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan memadai ketika salahnya seseorang. Selanjutnya, wawancara yang keenam yaitu mencari hasil wawancara dari awal sampai akhir. Begitu. Nah, sekian dari presentasi saya. Sebelum saya menutup video ini, saya akan memberikan nasihat atau saran agar memotivasi kalian semua. Janganlah pernah merasa ragu dalam mencoba suatu hal, karena kegagalan itu bukanlah suatu hal yang menakutkan. Teruslah percaya dan bekerja keraslah. Jika bisa menjadi sukses sewaktu muda, kenapa harus menunggu usia tua, ya kan? Jadi waktu itu sangatlah berharga. Janganlah pernah menyia-nyiakannya. Tapi apabila nanti suatu saat sudah sukses, jangan sekali-kali melakukan tindakan kecurangan ya. Jangan melakukan tindakan fraud. Oke? Terima kasih atas perhatian dan terima kasih untuk sudah menonton video saya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata yang saya tidak sengaja, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.